pemuka masyarakat, ulama, RW, RT yang kita hormati, pengurus masjid, enggak nampak, Al-Huda, Khatib Imam Bilal, istimewa kepada orang-orang jemaah yang mendapat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya subuh ini. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dapat 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita kumpulkan harta benda, diperbanyaklah rumah, orang rumah juga diperbanyak. Lebih baik 2 rakaat salat subuh daripada semua itu. Mudah-mudahan subuh ini Allah berkahi kita bersama. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara tentang zakat secara total. Kalaupun ada nanti kita singgung-singgung sedikit sajalah. Karena yang saya lihat yang datang ini bukan penerima zakat, tapi calon pembayar zakat. Apa maksudnya itu? Kita bukan orang-orang fakir, tapi kita adalah orang-orang kaya. Oh tidak Ustaz, kami tak punya apa-apa. Laisal ghina, bukanlah maksud kaya itu kasratil irat, karena banyaknya harta benda. Yang disebut kaya itu adalah kaya hati. Orang kalau hidupnya tenang, walaupun hutangnya banyak, itu kaya hati. Yang paling parah itu duit tak ada, hati resah. Itu kacau itu. Kemudian selawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada seorang ulama besar bernama Hatim Al-Asar. Kalau kita lihat buku-buku motivasi yang terkait dengan sufi, akan jumpa nama ulama Hatim Al-Asar. Satu kali dia dipanggil oleh gurunya. Nama gurunya ini Syakib Ibrahim. Lalu gurunya bertanya kepada beliau, sudah berapa lama engkau bolak-balik menuntut ilmu dariku? Jawab Syekh Hatim, 30 tahun wahai guru. Orang dulu itu menuntut ilmu lama-lama dan gurunya banyak. Kenapa guru mesti banyak? Supaya kita bisa melihat dan mengetahui metodologi memahami agama ini sesuai dengan berbagai macam pandangan. Sebab kalau guru kita cuma satu, pemahaman agama yang kita miliki cuma versi guru kita saja. Orang lain nanti menjadi tak betul. Saya dulu ketika masih sekolah menengah, bukan main fanatiknya saya dengan Imam Syafi'i. Di kampung saya itu ada istilah dipakai, orang Islam sholat tarawihnya 20, Muhammadiyah 8. Masih bingung kan? Saya ulang kembali, orang Islam sholat tarawihnya 20, kalau Muhammadiyah 8. Ada tengok dari wajahnya juga masih bingung ini. Apa yang Ustaz sampaikan ini? Sampai orang ketika tidak menerima informasi kecuali itu saja, dibuatnya klasifikasi. Kalau Muhammadiyah sholat 8, orang Islam sholat 20, berarti Muhammadiyah itu bukan Islam. Kenapa bisa begitu? Karena hanya satu informasi yang diterima. Setelah saya kuliah di Mesir, masuk Al-Azhar, belajarlah semua pendapat-pendapat yang ada. Ternyata ibu bapak butuh kita dengan pandangan-pandangan ulama lain. Dengan begitu maka akan luaslah cara pandang pemikiran agama kita. Kalau hanya satu ulama atau golongan-golongan ulama itu saja yang kita tuntut dan yang kita dengar, muncul sifat fanatik di dalam beragama kita. Karena itulah ada orang yang hanya merasa dia yang betul,
orang lain tak benar. Gara-gara ulama yang didengarnya hanya ulama Persidia saja, ulama lain tak mau dia dengar. Mudah-mudahan yang di sini tidak seperti itu. Kalau di sini insya Allah luas, setuju Bapak Ibu? Apanya luas? Ilmunya, ilmu insya Allah akan luas. Maka Syakik Ibrahim bertanya kepada Hatim, berapa lama? 30 tahun. Selama 30 tahun itu kata gurunya, apa yang sudah engkau dapatkan? Kalau di tempat kita kan kalau sudah kuliah dapat ijazah, kan begitu, tanda bahwa sudah kuliah. Syakik Ibrahim bertanya kepada Hatim, 30 tahun engkau menuntut ilmu, apa yang engkau dapatkan? Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya. Orang dulu tuh tak butuh ijazah, ilmunya banyak. Orang sekarang kebanyakan ijazah, ilmunya banyak juga lah. Janganlah pula meremehkan, tak boleh. Ya dalam versi dia sajalah. Lalu dia dijawabnya, selama saya membaca kitab-kitab yang kita pelajari, kita baca Al-Quran, kita analisa sunnah, dan saya dengar penjelasan-penjelasanmu wahai Tuan Guru, maka aku dapat menyimpulkan apabila manusia melakukan 6 perkara, maka dia akan terhindar dari fitnah. Fitnah maksudnya ini bukan menuduh orang tanpa bukti. Itu hanya sebahagian dari fitnah. Dalam agama fitnah itu dimaknai seluruh yang mengandung bahaya, itu fitnah. Anak bahaya, iya, maka Allah sebut dia fitnah. Harta bahaya, iya, maka Allah juga sebut fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu akan menjadi fitnah. Banyak orang yang lalai sholat karena sayang kepada anak. Banyak orang yang tidak mau datang ke masjid karena cinta kepada keluarga. Akhirnya mereka tatap saja keluarga itu. Fitnah. Dan kata Nabi, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki selain daripada wanita. Jadi wanita itu juga fitnah. Karena itu kalau nampak wanita itu jangan pandang terlalu lama, tundukkan pandangan. Ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman, tundukkan pandangan. Mengapa mesti tunduk? Sebab kalau ditatap lama-lama kepengen. Priuk itu kalau dikasih jilbab ditatap 3 hari cantik nampaknya. Apalagi istri tetangga, anak tetangga, karena itu tidak boleh menatapnya. Tapi nggak langsung Ustaz, cuma di Facebook sama saja. Lama menatapnya. Nampak pula oleh orang rumah. Foto aku tak abang tengok, tapi foto itu kenapa dibolak-balik itu juga ditengok. Bermasalah nanti kalau begitu. Wanita itu fitnah, karena itu disampul-sampul oleh agama. Tutuplah aurat, berjalan di tempat mereka sendiri. Kalau umpamanya berbicara jangan mengangkat suara terlalu nyaring, apalagi tertawa cekikikan di jalan, itu dilarang oleh agama karena mereka ini fitnah. Laki-laki itu ibu bapak, kalau sudah mendengar suara perempuan itu langsung berdiri rambutnya. Karena itu ada orang yang selalu nelpon ke operator, karena operator itu suaranya perempuan. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menjawab karena berada di luar jangkauan. Perempuan itu saja kerja fitnah. Dan kata Nabi, walikulli ummatin fitnah, setiap umat mempunyai fitnah. Wa fitnatu ummati mal, fitnah umatku yang paling berat adalah harta benda. Jadi fitnah dalam agama ini artinya semua yang mengandung resiko, semua yang mengandung bahaya, itu disebut dengan fitnah. Nah, kata Hatim Al-Asam, kalau malah manusia melakukan 6 hal, maka dia akan terbebas dari fitnah-fitnah ini. Tanya gurunya, apa itu? Pertama, kata beliau, jika manusia betul-betul yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi kecuali rezekinya sudah dijamin.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tak ada makhluk satupun yang bergerak, yang besar, yang kecil, yang terbang di udara atau yang berenang di lautan, yang merangkak, yang berjalan kaki empat, yang ngesot, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Takkan ada yang tidak dapat rezekinya. Bukan hanya kita, bahkan yang kecil-kecil. Bapak Ibu tahu tungau? Apa warnanya? Sejak kapan dia warna merah? Di mana ngisap darah orangnya, Ustaz? Tahu tungau? Di mana selalu hinggapnya? Di hidung? Di bahu? Di mana? Ya jelas-jelas ngomongnya. Di ketiak. Gatal ketiak, membengkak, digaruk-garuk juga tak hilang gatalnya. Apa yang membuat ketiak ini gatal? Tengok pakai kaca, tak juga nampak. Baru setelah minta tolong istri, tengok ketiak, panggil abang, panggil lucu nih. Tengok ketiak abang ni apa nih kok gatal nih? Tungau bang. Rupanya orang kalau sudah punya istri itu bisa mendeteksi tungau. Tapi lebih parah nanti kalau tak punya istri, digigit tungau, tak bisa ditengok. Maka karena itu beristrilah cepat bagi yang belum beristri. Takut nanti digigit tungau. Tungau itu kecil, merah. Kalau kita rasa-rasa nggak mungkin dia bisa mendapatkan makanan karena begitu banyak hewan-hewan besar. Tapi justru tungau makan dari makhluk yang paling pintar di dunia ini, manusia. Yang lebih hebat lagi, kutu. Kutu itu makannya di kepala profesor. Karena nggak pakai sampo, dia makan di kepala profesor. Padahal dia tidak pernah dididik, nggak pernah ikut kuliah, nggak pernah ujian skripsi, tapi makan di atas kepala profesor. Kenapa bisa begitu? Jaminan Allah terhadap rezeki itu akan tetap sampai kepada semua makhluk yang melata di muka bumi ini. Jadi kalau kutu saja dijamin rezekinya, mungkinkah manusia seperti kita yang mulia ini tidak dijamin? Maka karena itu harusnya manusia ini tidak perlu khawatir. Setiap matahari terbit dia datang dengan rezekinya sendiri. Berganti tahun dia datang dengan rezekinya sendiri. Walaupun diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan tetap sampai. Waktu saya kuliah Ibu Bapak S2 dulu di Malaysia, saya beli motor butut tahun 91. Namanya Yamaha Alfa. Yang menariknya motor itu lain daripada suaranya prank, asapnya banyak. Cara menghidupkannya pakai tarik dengan tali. Karena dibolongkan tak dari mana orangnya buat, saya pun tidak tahu. Yang pokoknya kalau abang nak kick, maka abang tarik lah ini. Abang boleh hidup. Kalau tak boleh hidup. Ayolah, saya bilang. Asapnya banyak. Sampai satu ketika berada di lampu merah, saya bawa istri. Asapnya nggak nampak mobil di depan. Apa kata istri saya? Apa nggak marah nanti polisi ke kita nih? Banyak kali sama mobil motor kita nih. Saya jawab, kalau polisinya marah, kita tukar saja dengan motor polisi itu. Karena nggak ada motor lain. Mau bawa kemana? Cuma itu yang ada. Tapi yakinlah ini tidak lama, karena Allah tahu kapan saatnya memberi. Dipakai motor itu beberapa saat, saya bawalah pergi mengaji, saya bawa pergi tarawih, karena saya imam di situ. Rupanya saya datang dengan motor yang banyak asap itu, semua jemaah nengok. Banyak sekali asap yang terus tadi. Dan diam-diam mereka bermusyawarah rupanya. Kasihan Ustaz tuh motornya banyak kali asapnya, kita beli motor baru lah. Pulang-pulang langsung diteleponnya, Ustaz belilah motor baru. Saya tak ada duit. Tak payahlah pakai duit, kami yang belikan. Dalam letakkan handphone tuh, yes. Datanglah bantuan itu. Ternyata Allah itu tahu saatnya memberi. Itu kan dia pasti punya motor.
Punya anak satu, Allah juga tahu kalau punya anak ini kan kebutuhannya lebih. Akhirnya cairlah beasiswa di provinsi, dapat 36 juta, dipotong 10%, dipotong 10 juta, tinggal 26. Karena waktu itu potong BB angsa sedang berjalan di mana-mana, termasuklah beasiswa itu juga dipotong. Dibawa ke sana, tambah-tambahlah dengan duit lain, akhirnya dapat beli mobil. Disitulah kita merasa Allah itu maha tahu kapan kebutuhan kita mesti dipenuhi, berapa jumlah yang akan diberikannya. Allah maha tahu akan hal itu. Makanya disebutkannya di dalam Al-Quran, "Lau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ardi walakin yunazzil biqadari ma yasha." Kalau Allah curahkan saja rezeki itu kepada hambanya, pak hujan dari langit, maka manusia ini akan binasa dalam kehidupannya. Karena itu kata Allah, kami turunkan rezeki itu sesuai dengan ukuran yang kami ketahui. Coba bayangkan kalau duit banyak, datangnya tidak bersiri, mobil besar, rumah besar, istri besar, mau apa saja ada di rumah itu, apa lagi yang mau dilakukan? Mau kerja tak perlu, semuanya orang mengerjakannya. Bahkan minum pun orang yang menuangkannya. Apa lagi mau dibuat? Maka manusia akan binasa. Sebab itu dibuat oleh Allah Ta'ala hidup kita ini. Kadang-kadang hari ini kita agak susah, besok ditambahnya dengan yang lain, besoknya lagi dikuranginya lagi dengan yang lain, agar kehidupan kita berjalan normal dan penuh harapan. Kalau orang percaya dengan jaminan Allah terhadap rezeki ini, kata Hatim Al-Asar, aku yakin mereka akan selamat dari fitnah. Karena yang paling banyak membuat masalah dalam hidup kita bukan persoalan-persoalan ibadah, tapi persoalan mencari rezeki. Orang menipu karena mencari rezeki. Ada anak yang memukul kepala orang tuanya dengan kapak, dimukulnya pula kepala abangnya dengan kapak di Lampung, dipukulnya pula ibu tirinya, anak keponakannya. Itu sebabnya adalah rezeki, karena bagi-bagi harta warisan tak nyaman. Ada pertengkaran dalam pembagian harta warisan. Penyelesaiannya begitu. Orang korupsi karena mencari rezeki, orang bermusuhan karena mencari rezeki, orang membunuh karena mencari rezeki, orang mencuri karena mencari rezeki. Semuanya begitu, kita lihat pagi-pagi dia bergerak, penuh jalan itu semuanya mencari rezeki. Jadi 24 jam hidup kita satu hari yang kita gunakan untuk ibadah itu cuma 55 menit. Sisanya itu adalah untuk mencari rezeki. Maka kalau ini sudah bisa kita olah dan bisa kita percayakan kepada Allah, kita akan selamat dari fitnah. Punya kita tidak akan sampai kepada orang lain, punya orang lain tidak akan pernah sampai kepada kita. Apa kata Nabi? La tastabti'ur rizqa, jangan kalian merasa rezeki kalian lambat. Fa'lam, ketahuilah kata Nabi, la yamutal abdu hatta yastakmila rizquhu, hingga semua rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kadang ada orang jual lontong, ada pula orang jual lontong, semuanya bisa hidup karena ternyata rezekinya berbeda-beda. Bu Marni yang laku lontongnya, Bu Sophia yang laku lontong pecalnya, Bu siapa lagi? Bu Ani begitu. Itu Bang Haji Roma Irama tuh. Bu Ani yang laku bawahnya. Kalau sekiranya kita selalu berprinsip kalau jual lontong lagi, maka nanti lontong orang itu akan hilanglah rezekinya. Tidak. Allah akan datangkan semua nikmat itu sesuai dengan kita. Jika kita berpikir seperti itu ibu bapak, maka di Ramayana itu bakal tutup semua itu. Di sini kain, di sebelah kain lagi, sebelah lagi kain lagi, baju anak. Tapi mereka tak pernah berhenti menawarkan bangka lah. Bang, silakan tengok kak, mau apa kak? Sepatu. Itu di depan rumah sakit Eka Hospital itu sepatu sepanjang-panjangnya. Kalau kita pikir kenapa mereka tidak jual di Panam saja misalkan, yang tidak ada jual sepatu di sini.
mereka malah berjejer-jejer banyak. Kalau kita berpikir dengan berjejer banyak itu mati mereka karena rezekinya tak sampai, sudah lama mereka tutup. Tapi ternyata usaha mereka tetap berkembang. Itulah jaminan Allah terhadap rezeki. Takkan campur, takkan salah Allah Subhanahu wa taala memberikan. Mas Riyadi, ini rezekimu. Ustadz Yahya, ini rezekimu. Pak Joni, ini rezekimu. Jangan lihat rezeki orang lain. Kalau kita lihat rezeki orang lain, maka dia tidak akan menyampaikan rezeki itu kepada kita. Kadang kan kita senang menengok apa yang ada di atas kepala orang. Kita tak sadar rezeki itu ternyata lebih banyak pada kita, kan begitu? Enak kayaknya ya jadi ustaz tuh. Kemana-mana disetirin. Kemudian kalau makan dilayanin, kan begitu? Nah, dienak-enakin, di sini enaknya, tetapi sisanya tuh Ustaz Somad itu sampai tidurnya di mobil, Bapak Ibu. Saking nggak punya waktu untuk tidur, maka mendingan Bapak Ibu jam 8 sudah terletak kepala tuh di bantal, ngorok berpulau-pulau bantal tuh, sampai subuh masih bermimpi juga. Ustaz Somad tidurnya cuma beberapa jam di mobil pula. Walaupun mobil mewah, tapi tetap lebih enak tidur di atas kasur kapuk. Setuju? Jadi lebih milih kasur kapuk daripada mobil mewah. Untuk tidur, kalau untuk jalan ya jangan pakai kasur kapuk. Tetap lebih enak kita tidur di atas kasur kapuk. Kepala kita terletak, badan kita lurus, tulang punggung lurus. Ada pula bantal guling busuk yang dipeluk-peluk. Ya kalau ada yang di sebelah mau dipeluk ya biarkan saja bantal busuk itu sajalah. Enak, tapi beliau tak bisa. Jadi nikmat itu ada di mana-mana. Maka jangan pernah melihat selalu kelebihan pada orang lain. Lihatlah kelebihan pada diri kita sendiri. Nikmat Allah itu justru banyaknya pada kita. Saya dulu waktu saya sekolah 13 orang di Mesir. Lalu kami lulus 4